Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati dengan bulianmu. Tadi sebelum iklan, Ustadz Maulana ya, kan aku nanya sesuatu nih, Ustadz Maulana bilang sekarang aja jawabannya gitu ya. Jadi ada orang yang nauzubillah min dzalik di luar sana dibully terus Ustadz. Mentalnya terganggu, psikisnya jatuh, drop lah dia down. Akhirnya dia bunuh diri. Nah bunuh diri kan dosa besar ya Ustadz ya. Sangat-sangat dosa besar. Sangat dosa besar. Tapi buat orang yang terganggu karena dibully, mentalnya terganggu. Kalau bunuh diri itu dosa juga. Terus buat orang yang sudah membuli, itu dosanya sama gak? Seperti orang yang bunuh diri itu gitu Ustadz Maulana. Aku mau penjelasannya Ustadz. Iya siap, makasih banyak. Izin Nabi Usasam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita, pembelajaran kehidupan, hidup ini adalah ujian. Ingat, korban bunuh diri karena pembulian akibat dibully. Pertanyaannya, siapa yang berdosa? Apakah yang melakukannya atau yang membulinya? Ingat ya, yang jelas bunuh diri karena alasan apapun tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena pemiliknya tubuh ini adalah Allah. Dan tidak ada hak kita untuk memutuskan. Dan ingat, tubuh manusia itu haram. Haram. Kok haram? Haram nyawanya orang. Haram tubuhnya orang. Dan ingat kembali lagi, pemiliknya ada Allah. Makanya orang yang bunuh diri adalah tindakan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Dan ingat, akan kekal di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Karena mereka memutuskan dari rahmat Allah. Karena sungguh rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya. Dan tidak mungkin manusia diuji di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan ingat, bulian itu sebenarnya adalah pemicu agar supaya kita jauh lebih hebat. Mohon maaf ya, seandainya tidak ada bulian, maaf ya, saya kembalikan pada hal yang positif. Jikalau kita bisa menyikapi bulian itu pemacu untuk kita jauh lebih baik. Karena bisa jadi pujian itu memenggal leher kita. Orang yang senantiasa dipuji-puji, dikhawatirkan dia tidak ada peningkatan. Orang yang selalu dipuji-puji menyebabkan dia malas untuk belajar. Orang yang selalu dipuji-puji tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Orang yang selalu dipuji-puji ya sudah puas dengan keadaannya. Tapi orang yang dibully senantiasa, kenapa? Makin kuat mentalnya, makin hebat dirinya, makin mampu mengatasi masalah. Karena sudah banyak pengalaman atas bulian itu. Justru bulian itu sebenarnya pembelajaran. Kita butuh orang mengomentari kita. Kita butuh orang untuk mengajarkan diri kita tentang apa saja kesalahan kita. Kita butuh orang-orang yang mengingatkan kita atas apapun yang kita miliki. Sehingga terhindarlah dari kesombongan ketika kita dibully. Pertanyaannya, kalau ada yang bunuh diri karena dibully, jelas yang bunuh diri hukumnya haram. Dan bukan solusi tapi menambah masalah. Nah pertanyaannya, pertanyaan kedua. Jadi siapa yang berdosa? Dua-duanya berdosa. Orang yang membuli menyebabkan orang itu meninggal. Makanya lihat, saya rasa orang yang membuli itu tujuannya untuk menghibur. Orang yang membuli itu, maaf ya, bully itu tidak boleh. Tidak bagus. Cuma mungkin kata-kata yang disebutkan itu untuk mencairkan suasana. Untuk hanya sekedar bercanda. Untuk mengingatkan. Jadi kita sebagai guru biasanya kalau anak-anak yang mengucapkan kata-kata yang kita gunakan bisa jadi itu adalah bulian. Tapi kalau guru ke murid, orang tua ke anak, pemimpin ke bawahan sebenarnya bagian daripada tanggung jawab sebenarnya. Apa ini? Masa begitu terus? Tidak bisa kau kasih turun-turun itu badanmu. Terlalu gemuk kok. Terlalu gemuk. Berarti dia membuli kan. Tapi sebenarnya kalau orang tua yang berkata begitu kepada anak. Bisa jadi adalah perhatian, kasih sayang. Dalam hal ini
ketika ada orang yang tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata itu terhadap orang lain, dan mohon maaf, dan orang yang kita ucapkan itu sehingga dia down, putus asa, hingga bunuh diri karena merasa dipermalukan, merasa dihina. Ingat, atas apa yang kamu lakukan itu jahat. Oh, Rangga cinta. Atas apa yang kamu lakukan itu Jahat. Ya Allah. dan itu adalah perbuatan zalim. Hmm. Dan ingat, akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Kalau saya ditanya lagi, Nah, jadi bagaimana orang yang membuli hingga orang yang dibuli itu meninggal? Ya. Maka dia termasuk golongan orang pembunuh. ya Allah. Berarti aku paham nih sama yang Ustadz Maulana jelaskan nih. Pembunuh. Pembunuh. Jangan sampai kita membunuh orang lain. Membunuh Karakter orang lain. juga Membunuh ya. karakter. Membunuh keinginan orang. Membunuh harapan orang. Sehingga dia lebih baik, kalau begitu lebih aku mati Aduh, aja. nauzubillah Berarti min dzalik. Anda lah penyebab sehingga orang itu mati. Ah Allah. Tapi tetap semangat jamaah yang ada di rumah. Aku sedikit paham apa yang Ustadz Maulana jelaskan. Berarti terkadang orang yang kuat itu belum tentu dia yang selalu menang ya. Tapi dia yang terjatuh, dia mampu bangkit lagi dan semangat lagi itu orang yang kuat gitu ya Ustadz Maulana ya. Aku standing plus ya. Ya Allah. Bagus banget. Bagus banget kata-katanya. Itu kan tadi Ustadz Maulana yang jelasin. Oh, gitu. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semangat ya buat orang yang terbuli. Aduh, harus semakin kuat pokoknya. Jangan ada lagi yang bully-bully pokoknya ya.